warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih bersama saya. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dena Puja Puspita, kelas 2C, semester 2, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana lingkungan sosial maya atau medsos agar dapat membentuk karakter Islami kepada anak. Nah, di sini media sosial kini menjadi sebuah hal yang tergolong penting. Nah, bagi kehidupan seseorang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, meskipun pendapat tersebut mungkin dicekal ya banyak pihak, namun dilihat dari penggunanya yang memang tergolong sangat tinggi atau memang sangat banyak, sangat luas, maka dapat dikatakan bahwa media sosial itu adalah hal yang paling penting dalam kehidupan masyarakat. Bahkan masyarakat luas ya, atau belahan dunia, bukan hanya saja untuk masyarakat Indonesia yang pada masa sekarang, bahkan nantinya media sosial ini memang sangat berguna untuk masa yang akan datang. Kaum milenial ya, menjadikan media sosial ini sebagai ranah untuk menyebarkan berita terupdate atau terkini ya, melalui berita kebaikan, kemampuan diri sendiri, kemudian ada aktivitas terkini maksudnya begitu ya, dan lain sebagainya. Nah, namun tidak hanya berita-berita positif saja di dunia maya ini, di dunia sosial media ini, bahkan ada juga yang menyebarkan hoaks atau penyalahgunaan sosial media, seperti di sini ada menyebarkan kebencian, ada juga pornografi dan lain sebagainya. Nah, dengan berbagai pengaruh terhadap lingkungan kehidupan manusia, maka tak bisa dipungkiri bahwa media sosial dapat mempengaruhi karakter seseorang. Nah, apalagi karakter untuk seorang anak ya. Nah, apalagi yang masih tergolong anak-anak tadi dan remaja. Nah, sebagai generasi yang akan mendatang. Nah, karakteristik anak-anak dan remaja masih dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu ya. Nah, disesuaikan dengan kebiasaan, lingkungan, didikan, dan adanya media sosial ini yang kita sebagai alat komunikasi ya, para kaum milenial, maka tak heran adanya beberapa karakter yang berpengaruh atau terpengaruh dari media sosial ini. Nah, media sosial ini bersifat dinamis ya, yang tren dan tercipta dapat berubah setiap saat. Nah, sesuai dengan sifat anak yang masih labil dalam membentuk pilihan, maka media sosial sebagai kawan dekat anak yang membentuk dan menemani anak dan remaja dalam menemukan pilihan terhadap diri sendiri. Sifat labil anak dan remaja adalah hal yang rawan dan mudah dipengaruhi dengan hal-hal tersebut. Nah, menjadi alasan mengapa karakteristik anak dan remaja dapat dibentuk lewat konten yang dilihatnya di media sosial, dengan harapan pengawasan keluarga terhadap penggunaan media sosial tidak sepenuhnya ya berhasil karena kepintaran para kaum milenial mencari celah pengawasan tersebut. Nah, proses media sosial ini mempengaruhi seorang anak itu dengan seringnya aktivitas media sosial seorang anak atau remaja yang dilanjutkan dengan mencari konten-konten kesukaannya yang awalnya disukai. Nah, dan dengan hal tersebut maka mulai muncul sikap malas seorang anak. Nah, karena tidak mau mencari sumber lain di media sosial, lalu ditambahkan dengan adanya akun-akun palsu. Nah, kan karena di media sosial itu banyak sekali akun-akun palsu. Nah, di sini yang mulai menyebarkan hoaks atau berita tidak benar. Nah, akun tersebut sampai kepada anak ya. Bila akun tersebut sampai kepada anak dan remaja, maka kabar hoaks tersebut akan mampu mengaruhi pola pikir seorang anak tersebut dengan pandangannya kepada anak remaja, namun dengan konsep yang salah.
Ditambah dengan beberapa konten yang mempengaruhi seorang anak remaja itu menjadi individualisme. Nah, dia tidak mau bergabung dengan teman-temannya karena dia tadi hanya terpaku dengan sosial medianya saja. Nah, dan hal tersebut tidak dapat dihentikan ya, kecuali keluarganya sendiri yang mengambil alih peran tersebut, karena media sosial itu selalu memberikan konten-konten yang terbaru atau terupdate ya, sesuai dengan keinginan para penggunanya sendiri. Nah, dengan media sosial sebagai pengaruh besar terhadap karakter anak dan remaja, maka peran keluarga atau orang yang terdekat harus dominan dalam perkembangan anak dan remaja di dunia nyata maupun di dunia maya. Nah, adapun karakter yang harus dibentuk sejak usia dini. Nah, tujuannya dari pembentukan karakter ini agar nantinya anak itu memiliki kepribadian yang baik. Nah, sehingga nantinya anak yang menginjak dewasa maka ia akan menjadi anak yang soleh maupun soleha. Nah, sehingga akan bisa memberikan manfaat kepada orang banyak, baik masyarakat, lingkungan terkecil, dan lain sebagainya. Nah, tanpa proses pemberian pengasuhan dan pendidikan yang benar, mustahil untuk mencetak anak yang berkarakter. Oleh sebab itu, maka di sini peran keluarga juga sangat penting. Anak yang berkarakter tentunya memiliki parameter dan nilai standarisasi ya, ada standarnya di sini. Nah, meskipun poinnya bisa saja berbeda tergantung dari kemampuan yang dimiliki oleh anak. Nah, karena seorang anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, hal yang terbaik untuk digunakan sebagai parameter adalah tentunya ya dibentuk karakter anak yang berwawasan Islam. Dalam Islam sendiri ya mengatur tentang bagaimana cara membentuk karakter anak. Banyak acuan dan kisah-kisah yang bisa dijadikan contoh atau media pembelajaran untuk membentuk suatu karakter anak tersebut. Nah, dalam Al-Quran ataupun Sunnah Nabi banyak dijabarkan atau dijelaskan bagaimana cara membentuk dan mendidik anak sehingga menjadi anak yang berkarakter di sini. Karena pembentukan anak yang berkarakter itu mustahil dilakukan jika tidak ada contoh yang real atau yang nyata atau yang benar-benar telah terjadi atau dapat dijadikan contoh yang sesungguhnya di sini. Nah, yang bisa dijadikan uswah atau teladan bagi anak tersebut. Nah, keteladanan ini dijadikan penting ya bagi anak, karena anak juga memerlukan figur. Nah, sehingga ia akan mengikuti jalan yang pernah dilakukan oleh figur tersebut. Nah, di sini bagaimana pembentukan karakter Islam pada anak itu ada di sini ada beberapa tips ya. Yang pertama di sini ada pola asuh atau hadanah. Nah, yang mana? Nah, karakter anak itu bisa dibentuk jika menggunakan pola pengasuhan yang benar, katanya di sini. Nah, anak-anak memiliki tahap-tahap atau step-step ya di usianya masing-masing. Nah, dan dalam tahapan usia tersebut tentunya anak juga memerlukan perlakuan yang berbeda. Nah, misalnya anak kecil yang berusia 2 sampai 4 tahun atau 5 tahun, dia memerlukan dengan dibujuk atau dirayu terlebih dahulu. Dia memerlukan dengan cara halus. Nah, begitu. Nah, di sini cara mendidik anak ini akan bisa mengoptimalkan jika disesuaikan dengan usia anak. Nah, anak usia dini tentunya memerlukan kasih sayang yang cukup bila dibandingkan dengan anak yang sudah menginjak remaja atau dewasa. Nah, penerapan ketegasan antara anak-anak yang berbeda ini dengan anak yang seusia yang masih kecil atau dengan yang anak yang sudah beranjak dewasa. Nah, yang kedua yaitu suri tauladan. Nah, keteladanan ini sangat penting dalam proses pendidikan anak. Nah, karena
Memang biasanya anak hanya meniru ya apa yang ada di sekitarnya dan apa yang diajarkan kepadanya. Pembentukan karakter ini akan menjadi contoh ya, contoh berat manakala ada ya figur yang bisa dijadikan contoh yang benar, terutama orang tua itu sendiri. Nah, orang tua merupakan contoh yang teladan atau yang terdekat bagi anaknya. Nah, sedangkan orang tua hendaknya mengikuti keteladanan yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka untuk membantu keberhasilan dalam membentuk karakter anak, maka hendaknya orang tua tidak memberikan keteladanan atau contoh yang buruk di depan anaknya. Kan yang ketiga yaitu rangsangan dan ancaman. Nah, rangsangan dan ancaman hendaknya diajarkan kepada anak sehingga anak memiliki rasa motivasi atau terdorong dalam dirinya sendiri ketika beraktivitas. Nah, pengenalan ancaman dan rangsangan ini bisa diajarkan secara bertahap ya, sesuai dengan kemampuan berpikir anak tersebut. Nah, dengan pemberian rangsangan, maka anak akan termotivasi untuk berbuat kebaikan. Nah, sedangkan pendidikan ancaman, maka anak akan belajar untuk menjauhi dan tidak melakukan perbuatan buruk. Sedangkan yang keempat yaitu kisah teladan. Nah, cerita merupakan kisah yang bisa memberikan nilai pendidikan untuk anak. Nah, anak akan bisa menangkap maksud dari cerita yang disampaikan, apa ada kesan mengarungi kepada anak. Nah, agar nilai pendidikan bisa diserap, maka anak sempatkanlah mendidik anak itu dengan membacakan kisah-kisah inspiratif untuk anak ya. Banyak cerita yang bisa kita sampaikan kepada anak, baik itu kisah yang ada di dalam Al-Quran maupun kisah yang ada tentang Nabi dan sahabat-sahabatnya. Nah, di sana di media sosial itu banyak sekali kisah-kisah tersebut, film-film tersebut yang bisa kita tunjukkan kepada anak. Misalnya kisah para nabi dan rasul, terus bagaimana kisah-kisah Islami, anak-anak misalnya di situ ada yang diajarkan bagaimana cara menghormati orang tua, bagaimana cara makan yang baik dan benar. Di situ banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dapat diambil dari media sosial yang dampaknya positif. Nah, sedangkan yang kelima yaitu dialog. Nah, komunikasi antara orang tua dan anak itu memang sangat penting dan sangat faktor pertama atau faktor utama yang mendukung dalam terjadinya proses pembentukan karakter seorang anak tersebut. Nah, untuk dilakukan, maka untuk anak yang usia dini, dialog yang baik akan bisa merangsang kemampuan bahasa anak. Nah, dengan dialog dan komunikasi yang baik kepada anak juga akan mendekatkan hubungan orang tua dengan anak. Nah, dialog yang baik akan menentukan anak yang memahami karakter yang akan menjadikan kepribadiannya. Maka tak heran dengan bahasa dialog kita yang akan bisa ya menebak seseorang anak ya, maksudnya dari mana dia berasal. Dialog orang Jawa tentunya juga akan berbeda dengan dialog orang Batak dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu latihan pengalaman. Nah, sebuah teori ataupun pendidikan yang diberikan kepada anak juga harus diberikan contoh dalam pengalaman. Dengan dilakukannya aktivitas yang real tadi, maka akan bisa membekas dalam ingatan anak sehingga tidak hanya sekedar retrotika belaka dan tidak akan melekat dalam ingatan anak. Nah, banyak contoh-contoh pengalaman sederhana yang bisa diberikan ya. Misalnya tentang sedekah kepada pengemis, kemudian mencuci baju sendiri, terus kemudian memberikan contoh-contoh yang lain dan lain sebagainya ya. Kemudian yang ketujuh yaitu lingkungan yang mendukung. Nah, lingkungan merupakan pembentukan karakter yang cukup ampuh ya, karena karakter anak itu sangat bisa dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya, baik itu lingkungan sekitar, lingkungan teman sebaya, lingkungan media sosial, lingkungan keluarga, dan lain sebagainya. Nah, teman bermain adalah magnet yang sangat kuat anak untuk meniru ya. Oleh karena itu, agar anak memiliki karakter yang baik dibutuhkan lingkungan yang baik pula.
Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe di Dena Puja Puspita channel. Oke.